Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membaca sholawat dalam kitab Madarij Su'ud, mungkin kalau dibaca atau Bapak mungkin kalau ngerti ini akan terketuk, Pak. Hati kita itu terketuk. Bukan di aras, tapi di kanan. Kalau Nabi Muhammad itu di aras di kiri. Kalau di kanan itu jalan menuju pintu surga. Kalau di kiri itu jalan menuju pintu neraka. Pertanyaannya begini, kenapa Nabi Muhammad? Apa kata-kata orang itu? Kamu siapa? Jawab Nabi Muhammad, akulah Muhammad. Aku Muhammad. Tapi aku tidak kenal. Aku tahu pada waktu di dunia engkau sering membaca sholawat. Nah di situ, Pak, itu luar biasa. Gak ada nabi yang seperti itu. Dalam ilmu mantik itu begini. Kalau tidak salah ada bahasa qawaid ya. Qawaid di situ mengatakan begini. Ketika rasa sudah bermain, itu logika akan jadi bias, Pak. Sobat. Kalau rasa sudah bermain, logika itu bias, Pak. Sok jelma bobogohan, rasana keur beungeut bobo, teu make logika, Pak. Umang kene ngancam digebugan, Pak. Ketika rasa sudah bermain, logika nggak akan main, Pak. Benar nggak? Makanya jangan dulu mengatakan khurafat atau apa-apa. Kalau kita sudah tingkat makom rasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu udah luar biasa. Logika ini nggak akan kena. Ingat, itu qawaid ya. Ketika rasa sudah bermain, itu logika akan biasa. Cek batur sesat, cek batur gelo, cek batur naon ya sebenarnya. Karena rasa itu seperti itu. Nah, ini hebatnya. Karena mudah-mudahan tafaulannya di bulan Maulid. Karena untuk minggu-minggu ke depan mungkin akan fokus lagi ke tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Wa kana jeung geus bukti saha sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i, dina waktu tingkah hidupna atawa hirupna at-tawadhu'i itu dibarengi dengan sifat tawadhu. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar ketika pada waktu masih hidupnya itu dibarengi. Ingat Pak, kalimat bareng ini tidak bisa dipisah. Begini nih. Ini aqua gelas. Ini misalnya sesedot lah, kecolok lah. Kalau ini renggang, Pak. Ini aqua, ini kecolok lah. Ini renggang. Yang disebut ma'a itu bareng. Nah, gini nih. Nah, ini teh ma'a. Jadi tidak terpisah. Jadi masuk ke lingkungan, masuk ke dalam kategori aqua ini, aqua gelas ini. Makanya ketika kalimat ma'a di Quran itu bukan terpisah, tidak parpol, tapi bareng. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Itu dua kali Allah mengatakan. Supaya apa? Memotivasi kita. Supaya beda kan? Pertanyaan lagi, ini orang kamu boga kariwah, anggar wes kariwah asal itu gampang gitu. Solusi nanti anggar wes gampang, lihat weh, susah deh. Perasaan teh, masalah teh. Hati bapak Pak yang harus dibenarkan. Karena di sini nanti ada. Jadi Nabi Muhammad itu pada waktu hidupnya syadidal haya'i wat tawadhu.
itu dibarengi dengan sifat malu. Malu di sini itu bukan eraan. Misalkan contoh, Bapak mau kemana? Hehe, seriwe, era cina. Bukan begitu Pak. Malu di sini itu malu melakukan sesuatu yang bukan haknya, yang bukan tempatnya. Nah itu sifat malu itu disebutnya Pak. Jadi ingat, Nabi Muhammad pada waktu tinggal hidupnya itu selalu dibarengi dengan sifat malu, rendah hati. Jadi tidak liar. Pas ayeuna liar ya, tujuan anak mana, tujuan jadi ngajaran mana, itu sudah liar. Kalau rasa udah bermain ya logika udah nggak kena, bias. Karena rasanya itu begitu Pak. Itu makom rasa dalam hubungan dunia. Kalau makom rasa ibadah kepada Allah itu udah beda Pak. Makanya kan anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun, itu rasa. Ingat Pak, kalau rasa sudah kena, nempel di hati, kata orang disebut sesatnya berhenti Pak, tidak ada. Bapak mau zikir, mau wirid, mau apa, udah. Karena rasa yang bermain. Sholat pun sama. Kalau sholat pakai rasa, itu bukan menunggu panggilan azan mah hanya menunggu panggilan sholat. Ini rasa. Oh ya Allah saya kangen sholat. Oh ya Allah saya begini malu. Oh ya Allah saya melakukan perbuatan yang tidak benar. Oh begini terus Pak. Itu rasa itu. Makanya ibadah tertinggi itu rasa. Makom rasa. Yasipu jeung sok naklahu kana sendal kanjeng Nabi sorangannya. Ini mengajarkan dalam kitab Badalidus Su'ud, artinya apa? Nabi Muhammad itu kalau misalkan sesuatu itu selalu dikerjakan sendiri Pak. Kalau bahasa kerennya gini nih Pak. Kalau pikiran kita sudah banyak bersyukur, itu efeknya itu kita itu akan sederhana Pak hidupnya. Ini Nabi Muhammad ini mengajarkan begini. Nabi Muhammad itu ketika punya sesuatu itu pasti selalu dikerjakan sendiri Pak. Sendiri ini kategorinya apa? Selama mampu dikerjakan sendiri, pasti sendiri Pak. Karena apa? Saya pernah mengatakan loh Pak, dalam hikam Ibnu Athaillah itu mengatakan begini, umur 40, 50, 60 itu makom mukasafah itu terbuka Pak. Mukasafah itu artinya terbuka. Terbuka itu begini Pak. Saudara, Bapak ningali, Bapak lihat deh. Anu barangan urang asal lagi sebarang sisa urang doang. Nah, itu mukasafah Pak. Mukasafahnya terbuka. Mereka seperti gini Pak. Umur 60 tahun diberi kebab naik ke. Karena geus mukasafah, sabab naon? Bening kulo gedang aing mah jeung sambal tarasi kan mukasafah. Karena apa? Umur 60 ke sana itu apa? Kenikmatan itu dirasakan oleh diri sendiri Pak, bukan orang lain. Kalau misalkan kata dia begini, geus seubeuh keur ngora dahar daging mah. Geus seubeuh. Waktu muda teh makan ini teh begini. Ayeuna mah cenah nu nikmat cenah jeung kulo gedang we, cenah jeung jahat. Eta teh nikmat cek sorangan, Pak. Tah itu teh namanya mukasafah. Ingat Pak, kalau cara berpikir kita sudah bersyukur, itu akan menimbulkan efek nanti hidupnya sederhana. Sampai jangan. Kalau kata Syekh Ja'far begini, hidup sederhana itu hidupnya seperti apa Pak? Terima. Jadi kalau sakit, kalau susah, nggak pernah ngomong Pak ke manusia teh. Kalau menurut kita kan salah ya. Kamu teh kenapa sih sakit nggak bilang? Kamu kenapa sih kalau ini nggak pernah bilang? Karena dia punya pemikiran gini, saya tidak mau merepotkan. Selama saya mampu, saya masih bisa sendiri tah, tejerenges, teogoan.
Ima kedeng-kedeng, aduh, najong batu, aing buat bebeja tibang najong batu ke, ogoan. So berapa para ulama itu seperti itu. Selama mampu, Nabi saja mengajarkan, yaksifu na'lahu. Nabi itu kalau ada apa-apa itu akan selalu sendiri, Pak. Selalu sendiri, Pak. Ima ayah sabu di dapur, liwe, udah sorangan we nu aya jeung uyah sebenarnya. Punya masalah sok sorangan Pak sendiri. Selagi kita masih mampu sok sendiri Pak. Wah riweuh ieu makan itu kan ieu makan hati. Wayarqau saubahu. Wayarqau jeung sok nambah saubahu karena pakaian anak sorangan teu di laundry teu diseuseut ku sorangan ngamuk eueuh minyak ngamuk baju bolong santik ngamuk. Nabi tidak seperti itu karena Nabi itu punya prinsip ini, selagi bisa sendiri untuk apa meminta bantuan orang lain. Karena resiko putus asanya pun sedikit, resiko sakit hatinya pun sedikit. Maka kan kalau pahlawan yang mulinyu, puncak bahasa Sunda mah ngeureuyeun nikreuh. Coba. Itu Nabi Pak, bukan kata saya. Kalau kita makan masih riweuh ya. Masih sibuk sendiri. Wayatlubu satahu wayatlubu jeung sok ngurus aya disebutna naon satahu kana pirang-pirang hewan atau iingonana. Lamun dina ilmu kias mah Nabi itu selalu mengurus hewan peliharaan. Kang saya mah enggak punya peliharaan. Ada Pak tangan kita, ada Pak kaki kita, ada Pak telinga kita, ada Pak hati kita. Itu teh hewan peliharaan. Sok gerak, ingu sorangan. Nanti bakal tahu Pak. Da anu ngurus mah geuning sorangan lain batur. Ini kalau pakai kitab apa ini ngeri ini. Wayasiru jeung sok ngajadikeun ngalakukeun perkara bi khidmati ngahodam teh naon cenah ngahodam teh memberikan pelayanan terbaik. Bahasa keren nama Pak khodam, khidmah, memberikan pelayanan terbaik. Ahlihi kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada santrinya, kepada murid-muridnya, bisi roting sarinya. Itu luar biasa Pak. Pelayanan kita seperti apa? Sok layani Pak tangan kita, layani hati kita, layani muka kita, layani kaki kita, layani tubuh kita dengan pelayanan terbaik. Kemana? Ittaqullah. Itu bahasa keren nama. Lamun cek bahasa nama kumanya. Berikan satu pelayanan tubuh kita Pak. Kan kalau di dalam syair itu kan ada begini ya. Nah, ingat begitu, ingat baheula ingat di pondok. Ieu Pak aya syair di bahasa kieu, syair kan gini. Laisal yatimul ladzi qad mata walidu innal yatimal yatimul ilmi wal adabi. Lain yatim pedah dikantunkeun ibu sareng rama, tapi nu disebut yatim ku ilmu jeung tata krama. Ai urang mah yatim teh ditinggalkeun indung bapak. Jadi maksud yatim mah orang yang tidak punya ilmu, jauh dari tata krama,
jauh dari perilaku baik, jauh dari perilaku dari akhlak yang bagus, karena yatim. Begitu teh. Lamun ngaji kan sok loba syair ya, teh syair. Jadi gitu Pak. Jadi laisal yatimul ladzi qad matawaliduhu innal yatimul ilma wal adabi lain yatim pedah dikantunkeun ibu sareng lama tapi nu disebut yatim ku ilmu jeung tata krama lama kikituan lain nyinden lain kitu Pak kalau teh lagamna teh makana ngaji teh sok keur ngajina subuh make lagam kitu di santri mah nya tunduh we ajengan mah hayu we ngecebrek yang teh geus bawa alam Islam. Saya kesal pondok kayak gitu. Terus gitu. Kalau dulu mah di Badang Cikulus. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mukillahi. Badang mah beda. Lamun Badang mah kan supaya artinya nya baheula sahur Nabi saha jalma pipisahan ti ulama nyingkir malah ngajauhan maka pae hatena eta jelma teh jeung lolong tina taat ka Gusti Allah. Badang mah kitu tah, makanya supaya saksi sahir tauhidna Badang Cikulus anu Bandung. Itu Pak pondok teh. Teruskan wa yuhibbu sok minggat cinta kanjeng Nabi al-fuqara kapirang-pirang jalma fakir wal masakin kapirang-pirang jalma miskin. Kanjeng Nabi masuk cinta teh resep teh tengah jauhan ka saha ka jalma fakir ka jalma miskin. Wayajlisu jeung sok diuk ma'ahum wayajlisu jeung sok diuk kanjeng Nabi ma'ahum babarengan sartana jalma fakir miskin teh wayaqudu jeung sok ngalongok ngajenguk kanjeng Nabi mardohum ka pirang-pirang jalma anu gering wayusaiu jeung sok nganterkeun kanjeng Nabi janaijahum ka pirang-pirang jenazah. Jadi kanjeng Nabi mah sok naon nganterkeun lamun ka astana lamun aya mau teh nganter Pak. Ikut Pak. Tapi dalam tanda kutip untuk orang-orang yang soleh. Ya lamun disambungkeun kana hadis hikayat mah aya kan Nabi pernah enggak? Oh sering Pak. Kalau perilakunya seperti kafir, kufur, murtad itu kanjeng Nabi enggak pernah Pak. Enggak pernah apa? Enggak pernah nganterkeun gitunya, nganterkeun ke astana, enggak pernah ke kuburan itu enggak pernah. Wala yakiru jeung teu mikangewa fakiron ngajama fakir. Adqoa dan Nabi itu tidak pernah Pak. Nabi itu selalu peduli. Adqoahul fakru wa aswa. Beda dengan kita. Nabi itu peduli Pak sama fakir miskin. Kalau kita mah tidak. Kalau kah ngaledek ke fakir miskin teh. Ojang boga rokok teu? Henteu, ai ge henteu. Leuwih pakir ai berarti kitu di urang mah jadi pakir teh naon? Boga rokok teu? Kan 2 batang deui, ngomong urang mah sabatang deui. Jadi pakir teh dipake perbandingan. Ai Nabi itu enggak pernah boga rokok teu boga. Ya nu urang mah pake. Tah Nabi mah kitu. Karena Nabi itu tidak pernah membiarkan
adqa'ahul faqru itu. Ayo kita makan ki boga sangut teh henteu. Boga teh, mana boga teh? Henteu kok aing mana kitu boga. Itu jadi perbandingannya gitu, Pak. Wa yaqbalul maqdirata wa la yuqbilu ahada. Apakah Nabi itu tidak pernah menutupi? Wajah baru Nabi itu selalu menerima al-mahdirota apapun itu kritiknya. Saya tidak akan menyinggung pemerintah, saya tidak akan menyinggung apa-apa. Ini saya contohnya ke kehidupan pribadi saja ya. Karena saya juga agak sudah jauh dari tujuan ya, lihat berita-berita. Tujuan awal bagus tapi kesini. Saya tidak komen Pak, saya tidak ingin komen. Cuman saya mengatakan di sini begini, Nabi yakbalul mahdirota. Wayak balu Nabi itu menerima. Wayak balu jeung narima Kanjeng Nabi al-mahdirota karena kritik jeung alasan. Nabi sudah menerima. Nabi tidak menutup. Nabi tidak otoriter. Tidak. Wala yuqabilu dan Kanjeng Nabi itu selalu tidak pernah menerima wala yuqabilu ada dari seseorang, dari salah satu dari kalian bima perkara yang rohu yang muncul mendipikan hewa. Jadi ketika kalau bahasa Indonesia itu begini Pak, Nabi itu tidak akan menerima sesuatu yang dari kalian itu bentuknya itu makruh. Makruh itu bukan makruh ini seperti gini. Kita bikin satu peraturan misalkan kita legalkan menaik organ nyawer gitu. Itu kan sesuatu yang dipikir hewan itu. Nabi itu nggak akan menerima seperti itu. Ingat kan, mengerti kan maksudnya? Itu seperti itu Pak. Nabi itu sifatnya. Wayamsi ma'al armilah. Apa sih yang sih? Wayamsi itu Nabi itu akan selalu berada menjadi benteng tembok ma'al armilati dengan orang-orang yang lemah. Saya pakai tamsil ya. Kalau di beberapa tekstual itu janda itu nanti pikirannya takut kemana-mana. Oh cuma Nabi suka barengan aja jadi janda. Enggak seperti itu. Nabi itu selalu menjadi benteng terdepan untuk orang-orang yang lemah. Janda kan lemah. Makanya ditamsilkan seperti itu. Wadawil ubudiyah. Dan Nabi itu selalu berada di dalam orang-orang hamba sahaya itu, orang-orang yang benar-benar hidupnya itu kesulitan banget, sulit sekali. Nah itu Pak. Baik ngaji mah tekarasnya, sengaja Pak. Terus apa lagi kan? Walayahabul muluka, walayahabu jeung teu pernah malu, tidak pernah takut al-muluk kepada setiap pemimpin. Raja teh pemimpin maksudnya mah lamun tekstual di urang mah kieu Pak. Nabi itu kalau bergaul dengan raja, contoh di urang lah, contoh baheula jauh teh terlalu jauh. Contoh misalkan di kita ada bupati, ada camat, ada lurah, ada kapolres, ada wakapolres. Itu Nabi tidak pernah minder. Mau siapapun pemimpinnya, levelnya atasan ataupun dari bawahan, itu Nabi akan biasa. Ingat Pak, Nabi itu akan pertanyaan saya gini, kenapa Nabi biasa? Karena Nabi tidak punya kepentingan. Tahu berapa bapak kepentingan? Ayah kapolres datang atau ayah camat. Punten cenah, karena kita punya kepentingan. Soalnya untuk duduk itu cenah kapal camat mau merah dosa, gitu kan? Kita punya kepentingan. Nabi nggak pernah Pak. Mau raja Habasyah, mau raja apapun dia pemimpinnya datang ke Nabi menerima. Kenapa? Karena Nabi tidak punya kepentingan. Lamun lurah kan beda. Lamun lurah datang, ngopi mah. Lamun camat datang, ngopi jeung cau. Lamun bupati datang, ngopi cau, kue ranginan. Terus Pak. Karena kita beda punya kepentingan. Ingat, ini pernah diceritakan kan kepada Sayyidina Ali. Kalau kita punya kepentingan, kita akan menjadi hamba dari kepentingan itu.
Makanya saya mah lempeng, saya mah Pak. Arek sahawe itu Pak. Arek camat, arek babinsa atau arek apapun ketika silaturahmi bertamu ya biasa saja, ngobrol, ngopi biasa aja. Kalau saya lagi takdim kepada umur, mungkin beliau-beliau lebih tua dari saya, yang ngobrol biasa saja. Nah itu, ini Nabi yang dicontohkan Nabi. Jadi seperlunya saja kita takdim kepada umurnya, takdim kepada ilmunya, ya kita sewajarnya saja. Wala ya'qul wa yadhubu lillahi ta'ala. Nabi itu tidak pernah membenci seseorang terkecuali atas Allah. Dan Nabi itu tidak pernah ridho terkecuali atas ridhonya Allah. Itu. Wayamsi dan Nabi wayamsi jeung sok lempang kanjeng Nabi khalfa ashabihi. Jadi Nabi itu kalau misalkan jalan kaki itu di belakang Nabi itu tidak pernah Pak, tidak pernah ada orang. Kenapa? Karena Nabi selalu mengatakan wayaqulu, sahabatku, khulu kosongkeun dohri itu tonggongnya, lain tonggong, jadi nya tonggong. Maksudna teh lain tonggong, maksudna di tukangan tonggong di belakang punggung. Lain ngaji kita kan dari ya. Jadi Nabi sahabat itu berjalan itu di pinggir Pak. Sejajar, bukan di belakang. Orang kan ngajak berkata di tukang paji, tukang aing jadi gitu. Makanya baralika nyonyo dua bubar teh. Nabi itu gak pernah Pak. Nabi itu sahabat itu di pinggir. Makanya khallu dohri, kosongkeun dohri, sahabat kosongkeun. Kok bisa gitu? Karena Nabi mengatakan lil malaikati ruhaniyah. Makanya ayat kita pada surga banyak Pak. Malaikatnya ada malaikat rohania, malaikat jasadiyah, malaikat hurufiyah, malaikat qalbiyah. Banyak loba tinggi. Pokoknya banyak lah. Nah, jadi malaikat rohani itu di sini Pak. Di belakang. Makanya kalau orang sakaratul maut ini di sini Pak kelihatan. Itu sih ketemu saya sakti. Jadi di sini, makanya kan keluar teh, teng kira gitu. Jadi seperti set keluar itu. Ada yang di sini, ada yang di kaki, ada yang itu seperti itu. Jadi malaikat rohaniah di sini. Itu. Wa yarkabul baqiro. Nabi itu selalu mengendarai kuda ba'ir wal faros, kuda. Kadang-kadang Nabi juga mengendarai unta. Kadang-kadang Nabi juga mengendarai himar. Jadi kendaraan Nabi itu 3. Kendaraan Nabi itu 3. Kuda, unta, himar. Itu Pak. Ada juga yang mengatakan keledai. Gitu. Aduh ya mau. Bentar lagi ya. Tapi pada dalam tidak kita pelajari di surga itu lumayan sedih ya Pak. Wayasibu dan Nabi selalu wayasibu jeung nahan. Wayasibu jeung sok nahan Kangjeng Nabi alamat mihi kana perutna. Ai beuteung mah bisi sukul ada bahasananya. Jadi Kangjeng Nabi mah sok nahan Pak. Nahan bener Pak. Kangjeng Nabi mah waktu sedang tidak puasa itu seperti puasa. Ai urang mah puasa tapi seperti henteu. Gitu tak itu ngebalikeun ada. Ya tinggal liwat teh da sok beres buka. Can penting, can kudu, can ngopi Urang mah puasa teh kuat teh dua penting mah. Nabi mah tidak puasa seperti puasa. Wa yasibu jeung sok nahan ala batnihi kana perutna al hajari kubatu minal ju'i dina nalika teu lapar. Bukan berarti tidak ada makanan, ada Pak. Padahal waqad utia jeung nyata itu cenah jadi ngomong. Wa qad utiya mafatiha
jeung nyata Kanjeng Nabi mah geus dibere kunci. Nabi itu sudah dikasih kunci Pak oleh Allah itu. Nabi mau apa? Bendahara di dunia itu Nabi mau apa? Mau emas, mau batu jabarjud, mau batu permata, mau batu intan, mau apa lagi? Tinggal bilang Pak, Nabi mah tinggal kieu. Wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Apa sih yang enggak ada buat Nabi? Oh, jauh Pak. Oh, makanya ini mah. Aduh, lamun mana usul mah geus tarik atuh. Jadi bukan ini. Jadi mencontoh. Kan Nabi mah gini ya. Misal ini teh Pak bukan. Jadi gini ya Pak, secara lamun cek bahasa di orang mah live action. Ya Pak, misalnya Nabi berangkat ya Pak. Tadi teh ketika Nabi sedang jalan di pos aya nu ngalamun. Karunya can dahar euy. Lapar jika nama teh jelema tadi pos ayo we na poe tuun. Teu daekeun dahar Nabi mah. Ditahan Pak. Takut orang itu memang belum kajian teh Nabi mah muter ke rumah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid, siapa saja. Nanti ketika itu Nabi bertanya, punya apa di rumah? Punya kurma, punya tepung nggak? Kata Abu Bakar, oh punya ya Rasul. Buat siapa? Sini, bawa ke Nabi. Enggak budak itu. Puasa. Siapa sih tengilutan gitu bener-bener? Itu diulang terus gitu. Bedanya gitu. Jadi bukan hanya mengatakan, oh ya sibu alamat nih teh. Oh Nabi mah lapar cina. Enggak Pak, Nabi itu selalu menahan lapar kalau melihat orang belum. Gitu. Minimal nggak jauh lah, tuh bisa mah. Ayo orang mau lain nahan mah minimal nggak jauh. Aduh karunya, ulah dahar didinya erakeun. Ya seperti aja kan statement gitu ya, statement yang tidak tepat posisinya. Tunjangan naik, apapun naik ketika posisi ekonomi sedang itu kan tidak tepat kan. Nah, akhirnya kan chaos. Ingat Pak, kalau rasa sudah bermain logika bias Pak. Lamun rasa sudah sakit hati dikadek siapa? Dipaehan saku aing sok bener kira. Oh lamun menjelma agar rotnya kersal atau kurang gitu kan. Caprok ngomong nanti. Paehan saku aing. Rasa nangis gitu. Sama Pak. Ingat rasa sudah bermain logika bias. Nabi itu seperti itu. Jadi Nabi mah tidak mau makan kalau misalkan di depan orang yang sedang, karena posisinya tidak tepat. Dia takutnya kayak ya Allah batu padahal orang mantep. Mau gitu maksudnya. Itu jadi selalu mau menghargai. Mungkin itu saja Pak ya bisa disampaikan sedikit saja. Mudah-mudahan apapun yang dijelaskan tadi sedikit saja ya pembahasan ini dari makanan terakhir menjadi syafaat untuk kita menambah kecintaan kita kepada Nabi. Ternyata hidup biografi Nabi itu luar biasa. Benar-benar innaka la'alla khuluqin azim. Karena Nabi itu mempunyai akhlak yang bagus, budi pekerti yang bagus. Tidak bisa mencontoh Nabi minimal 5%. Karena kita nggak akan sanggup. Hadirin jamaah syukur rahimakumullah, terakhir kita baca sholawat. Mudah-mudahan sholawat kita menjadi saksi, karena siapa orang yang membaca sholawat itu akan diberikan syafaat nanti oleh Allah, wasilahnya melalui kekasihnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti diselamatkan di yaumil akhir. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma
Allahumma salli wa